Masjidil Aqsa yang telah kami berkasih sekelilingnya. Ada kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya Nabi Muhammad tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah, yaitu Pak Tarjo SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. SPD Sarjana Pendidikan. Bapak di tangan dulu, Pak. Iya. Apanya? Situ aja, sini. Situ aja. Situ aja, situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang beserta anak-anak yang berbahagia, yang saya hormati Bapak Ustaz, Desa Maryam, Berisik. yang saya hormati Bapak Ibu Komite yang hadir pada hari ini, serta Bapak Ibu guru. Alhamdulillah kita bersama-sama melaksanakan kegiatan rutin setiap minggu sekali, yaitu kegiatan keagamaan. Alhamdulillah juga pada hari ini kita bisa melaksanakan bersama-sama Bapak Ibu orang tua murid, Bapak Ibu serta anak semuanya. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh sekolah berkat ada pelaksanaan kurikulum merdeka, kurikulum yang diselenggarakan berbasis pada anak. Oleh karena itu kami mohon beberapa guru saat ini tetap dilaksanakan walaupun nantinya terjadi pergantian kepemimpinan. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Ibu orang tua murid ikutlah membantu kami untuk mencerdaskan anak-anak, memperlancar
program yang namanya Merdeka Belajar agar anak-anak bisa praktek langsung di dalam masyarakat. Kegiatan ini adalah yang dinamakan proyek ramalan yang namanya belajar Pancasila. Anak-anak praktek langsung melaksanakan kegiatan kebiasaan di masyarakat. Pada hari ini anak sudah bisa membuktikan bahwa Islamiyah itu merupakan budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan anak-anak kita sudah bisa mewarisi, meneruskan. Jika nanti Bapak Ibu sudah sepuh tidak bisa melaksanakan, kita tidak pakai karena memiliki anak yang bisa melaksanakan kebudayaan, pembiasaan, perayaan hari besar keagamaan. Itu perlu kerjasama orang tua murid dengan guru seluruh karyawan sekolah. Nah, mungkin itu Bapak Ibu saya sampaikan, biasa lebih 10 menit habis suara saya. Oleh itu kami maaf jika dalam pelaksanaan ini kurang maksimal, dalam pelaksanaan ini kurang berkenan, terutama pelaksanaan di halaman Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan ke inti pada hari ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Rafsan Jani Jamal. Kepada yang terhormat Ustadz Rafsan Jani Jamal, waktu dan tempat kami persilahkan. Tukar sama itu pilih. Dihidupin. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat, kurang kompak. Jawaban salahnya mendung Merapat aja, merapat. keadaan Merapat lagi ke depan. di atas. Nah, saya Merapat ke depan, yang ya. kompak, yang semangat. Merapat Saya aja ke ulang depan. sekali lagi. David, Assalamualaikum merapat ke depan. warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aja, sampai putus sampai. Innal hamdalillah, segala puji hanya bagi Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala
yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan, terlebih-lebih lagi nikmat umur, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita juga dapat melaksanakan salah satu peristiwa yang sangat istimewa, salah satu peringatan kejadian yang sangat luar biasa, yang kejadian itu tidak pernah dialami oleh manusia sebelum Nabi kita Muhammad ataupun setelah Nabi kita Muhammad. Peristiwa apakah itu? Peristiwa apakah itu? Peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa acara pada hari ini. Kalau ada orang melaksanakan Isra Mi'raj di musola, itu biasa. Kalau ada orang melaksanakan Isra Mi'raj di sekolah agama, baik itu di TK Islam, di MI ataupun di MTS, itu biasa karena memang itu kegiatan mereka. Tapi yang luar biasa itu ketika ada sekolah negeri yang masih memperhatikan kegiatan keagamaan, terutama kegiatan hari ini. Luar biasa. Saking luar biasanya tadi acara kita, pas mau mulai rakaat pertama ada yang menangis. Saking merdunya tadi itu, saking khususnya mengikuti acara hari ini. Pas imamnya takbir, dia menangis bersedih karena merasa terharu dengan acara hari ini. Begitu saya tanya temannya, kenapa dia menangis? Sekalinya sepatunya hilang. Nah, saya kira tadi Isra Mi'raj dia langsung ke langit. Tak lupa pula salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, yang kita ikuti kehidupannya dalam sehari-hari, yang kita contoh perilakunya. Siapa gerangan manusia itu? Tiada lain adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi kita, Nabi Muhammad. Sudah kenal belum dengan Nabi Muhammad? Sudah kenal belum? Sudah pernah ketemu? Siapa nama mamanya Nabi Muhammad? Siapa? Siti Aminah. Kalau bapaknya siapa? Abdullah. Laki-lakinya nggak ada suaranya. Kalah sama perempuannya. Ulang. Siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad? Abu Talib. Terakhir, yang bisa jawab ada hadiahnya. Siap. Angkat tangan. Siapa nama neneknya Nabi Muhammad? Ayo. Ada caranya. Siti Markona. Dengarkan nanti ceramah ini. Biasanya di tengah-tengah ceramah atau di ujung ceramah itu ada hadiahnya. Mana hadiahnya? Di dalam kantong sini. Bukan HP, ini HP saya di sini. Nah, ada hadiah menarik. Pokoknya lebih menarik daripada yang ada di TV. Makanya dengarkan ceramahnya. Jawaban soalnya ada di dalam ceramah nanti. Pertanyaan selanjutnya, berapakah anaknya Nabi? Ada 7. Berapa laki-laki? 3. Berapa perempuan? Padahal hadiah ini saya kasih cuma karena banyak, kita simpan dulu hadiahnya. Nanti terakhir aja didengarkan. Kalau nanti bisa mendengarkan, jawab, bawa pulang hadiahnya. Tidak potong pajak, langsung dibawa pulang. Ya kan? Kita menyanyi dulu ya. Menyanyi dulu, biar kita bisa mengenal Nabi. Anak-anak Nabi
ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Bola Ibrahim, Ibu Maria. Rokaya, Ummu Kulsum, Fatimah, ibunya bernama, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Thalib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga Nabi. Itu apa kan? Di belakangnya apa nih? Mau nanya, tidak apa, yang penting sudah berbunyi daripada tidak sama sekali. Dalam kesempatan kali ini, sebelumnya yang kita hormati dan yang kita muliakan seluruh dewan guru kita, yang kita harapkan ilmunya serta doanya. Wabil khusus lagi kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Tarto SPD. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Amin. Memberikan senantiasa umur panjang kepada beliau. Amin. Dan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan kali ini, saya tidak akan bercerita panjang dan lebar, karena di samping keterbatasan waktu, juga keterbatasan ilmu yang saya miliki. Di dalam penelitian, anak-anak yang berumur 15 tahun ke bawah, itu konsentrasinya itu paling lama cuma 15 menit. 15 menit. Setelah 15 menit itu pasti buyar kemana-mana pikirannya. Jadi nanti bicaranya ini tidak lama, sebentar saja. Nah, ditahan dulu matanya, ditahan dulu mulutnya, didengarkan baik-baik. Ingat, ada hadiah yang menanti di dalam kantong. Nah, siap-siap. Ini, siap-siap nih. Apa itu Isra Mi'raj? Apa itu Isra Mi'raj? Nah, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini sangat luar biasa karena begitu singkat dijalani. Kalau kita pergi ke Samarinda naik motor itu bisa dihitung waktunya. Saya naik motor dari sini pergi ke Samarinda paling cepat 40 menit, paling lambat 6 hari kalau jalan kaki di Samarinda. Tetapi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat singkat sekali. Nah, kita lanjutkan lagi. Peristiwa ini terjadi ketika itu Nabi kita Muhammad dalam keadaan bersedih, dalam keadaan sangat sedih karena 2 keluarganya yang dicintainya meninggal dunia. Yang pertama adalah istri beliau, siapa namanya? Siti Romlah, Siti Khadijah. Kemudian yang kedua adalah pamannya bernama Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad sedang berbaring, tiba-tiba datang SMS dari Allah. Ada SMS melalui WhatsApp. Bunyi langsung ke WhatsAppnya, yang bawa itu malaikat Jibril. Apa isi WhatsAppnya? Apa isi SMS-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai Nabi Muhammad, maukah kamu kubawa jalan-jalan? Kemana? Ke Ramayana? Oh bukan. Atau pergi ke Tenggarong sana? Bukan. Atau pergi ke Jakarta di Ancol sana? Enggak. Tetapi jalan-jalan pergi ke surga.
Jadi Nabi Muhammad itu langsung dikirimkan SMS dari Allah untuk jalan-jalan pergi ke surga menggunakan kendaraan yang paling cepat. Apa nama kendaraannya? Apa namanya? Apa nama kendaraannya? Ya, namanya adalah buruk. Bagaimanakah bentuknya buruk itu? Sama seperti ayat. Buruk itu menyerupai seperti kuda dan keledai. Kendaraan itu nanti yang akan kita gunakan ketika kita berada di dalam surga. Bagaimanakah lajunya buruk itu? Jadi buruk laju. Bagaimana lajunya buruk itu? Kalah Valentino Rossi. Apalagi film yang laju lagi itu Sonic. Pernah nonton Sonic? Nah, film Sonic itu kasih berapa larinya? Tapi buruk itu lajunya. Di mana Nabi Muhammad memandang, di situ buruk. Contoh, Nabi Muhammad berdiri di SD berapa? SD 001. Tiba-tiba Nabi Muhammad pandang di Samarinda, langsung sampai Samarinda. Nabi Muhammad pandang lagi ke Tenggarong, langsung sampai ke Tenggarong. Nabi Muhammad pandang lagi ke Jakarta, langsung sampai ke Jakarta. Begitu cepatnya buruk itu, sehingga perjalanannya sangat singkat sekali. Nah, di dalam kesempatan kali ini kita tidak bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj, tetapi ada beberapa peristiwa yang Nabi kita lihat yang bisa kita jadikan pelajaran. Nah, dengarkan lagi. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke neraka. Diantar ke neraka, ketemu dengan penjaga neraka. Siapa namanya? Malaikat Jamal, Malaikat Malik. Namanya adalah Malaikat Malik. Begitu Nabi Muhammad diantar masuk, tiba-tiba dilihatnya ada orang yang lagi dipukul kepalanya. Dipukul kepalanya, pecah terhampur otaknya sampai ke daging-dagingnya. Begitu dia berteriak minta tolong, lontong. Dia minta tolong seteriak-teriaknya. Begitu digabung lagi kepalanya, dipukul pecah lagi. Akhirnya digabung, dipukul pecah lagi. Maka bertanya Nabi Muhammad, wahai malaikat, siapa gerangan manusia tersebut? Apa kata malaikat? Itulah orang-orang yang malas untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Saya ulang, itulah orang-orang yang malas mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, orang itu akan diazab. Jadi mumpung kita masih berada di sini, jangan lupa belajar sembah. Bagaimana kalau seandainya saya ini belum bisa sembahyang? Minimal setiap hari pergi ke masjid. Nah, jangan sampai nak ke masjid, terutama adik-adik yang laki-laki nih. Meskipun masih kecil, jangan lupa ketika azan berkumandang untuk selalu pergi ke masjid. Nah, jangan sampai sunyi masjid itu. Di tempat kita kah? Di manakah? Sekarang masjid itu sudah mulai sunyi. Kemana orangnya? Semuanya di luar. Ada yang pergi main game, ada yang pergi main futsal, ada yang pergi main lato-lato, segala macam. Kemana semua orang itu? Ada di luar. Nah, seharusnya kita mumpung masih kecil, sering-seringlah pergi ke masjid. Perempuannya juga kalau bisa sembahyangnya di masjid belajar. Nah, dulu ada cerita. Dulu ada orang yang tidak tahu sembahyang. Akhirnya dia pergi belajar kepada Pak Ustadz yang jauh di kampung sebelah.
Begitu dia pergi belajar, kata Pak Ustadznya, kalau nanti kamu sembahyang tidak boleh ngomong, tidak boleh ngomong. Akhirnya diingat. Begitu dia pulang, sampai di tengah jalan, ternyata hujan berkumandang, hujan deras. Akhirnya 3 teman ini singgah di sebuah pondok. Pas singgah di pondok, tidak lama kemudian azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata temannya. Tuh sudah azan, bagaimana kalau seandainya kita sholat dulu? Kata temannya, kamu yang jadi imam, aku nggak mau jadi imam, aku udah ngerti kan kita baru belajar tadi. Kata yang satunya, kamu yang jadi imam. Akhirnya dorong-dorongan, satu orang berani maju ke depan. Begitu dia sholat, dia terdiam. Kemudian dia takbir, Allahu Akbar. Pada saat dia mau baca ayat, tiba-tiba ada cicak jatuh dari atas pohon. Kaget imamnya, wah ada cicak gedenya. Kata temannya di belakang, kenapa kamu ngomong? Kan kata Pak Ustadz tadi tak boleh ngomong. Kata temannya yang ketiga, iya ya, untung aku tak ngomong. Padahal aku ngomong semuanya. Akhirnya apa dia batal. Gara-gara apa? Gara-gara semuanya ngomong. Jadi nanti ketika sholat itu tidak boleh berbicara. Apakah kita sembahyang di masjid kah, di musola kah, ataupun nanti kita sembahyang di sekolah. Sembahyang duha tadi, jangan ngobrol ya, jangan ngobrol, kita sama-sama berdoa. Yang selanjutnya, ini terakhir. Ketika itu Nabi Muhammad diperjalankan lagi, perginya ke surga. Tahu surga? Pernah ke surga? Mau ke surga? Syarat orang masuk surga itu yang pertama mesti mati atau meninggal. Jadi kalau yang kepingin masuk surga, syarat yang pertama itu harus meninggal dulu. Siapa yang kepingin masuk surga? Siapa yang kepingin meninggal dunia? Ya masuk surga. Nah, siapa yang kepingin masuk ke dalam surga? Siapa yang kepingin mati duluan? Nah, meninggal jangan sampai nanti kita bisa berkumpul bersama-sama. Nah, tuh. Begitu Nabi Muhammad pergi ke surga, dia bertemu dengan penjaga surga. Siapa namanya? Siapa Rizwan? Siapa namanya? Malaikat Ridwan. Begitu diantar di surga, dilihatnya ada seseorang yang sedang duduk di tempat yang begitu indah. Tempatnya itu penuh dengan emas dan berlian, karpetnya mulia, pakaiannya terbuat dari sutra, bahkan dia menggunakan mahkota dari emas. Nabi Muhammad bertanya, siapa gerangan manusia itu? Kok hebat sekali? Kok luar biasa sekali? Apa kata malaikat Ridwan? Itulah umatmu yang senang membaca Al-Quran. Saya ulang, itulah umatmu yang senang membaca Al-Quran. Tadi yang cantik sekali suara itu ya. Juara berapa itu? Juara berapa Teki? Juara 1, luar biasa. Pantas saja. Nanti jangan heran ketika Anda jalan-jalan ke surga, yang paling pertama kali isi saf pertama itu adalah teman kita. Kenapa bisa? Dia ahli Al-Quran. Orang ahli Al-Quran itu pasti akan dimuliakan sama Allah. Bukan hanya dia, tetapi orang tuanya dan guru-gurunya pun akan mendapatkan kemuliaan.
Makanya jangan sampai tidak tahu membaca Al-Quran. Ada yang tidak bisa ngaji di sini? Ada yang nggak bisa ngaji di sini? Nah, hati-hati. Pulang dari sini jangan lupa belajar Al-Quran. Dulu ada pernah cerita. Dulu lagi. Ada pernah cerita. Ada orang sembahyang tidak tahu mengaji. Akhirnya dia sholat dengan anaknya sama istrinya. Karena dia bapaknya maju jadi imam. Sebelumnya tidak pernah jadi imam. Tapi karena mau ke masjid hujan, akhirnya dia putuskan sholat di rumah. Akhirnya bapaknya jadi imam. Akhirnya Allahu Akbar. Dia baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai dia baca Al-Fatihah, tiada surah dia hafal kecuali Al-Kafirun. Akhirnya dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'budu. Bingung dia, di mana tembusannya ini kok enggak ada? Wala antum. Untung ada anaknya yang sekolah di TPA. Dia sekolah di SD 001. Akhirnya anaknya yang sambung. Wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waladdallin. Amin. Salah alamat. Gara-gara apa? Gara-gara tidak tahu mengaji. Akhirnya rakaat kedua dia bangun lagi, dia baca lagi Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak ada surah yang dia hafal kecuali surah yang paling pendek di Al-Quran. Surah apa itu? Al-Baqarah. Al-Kautsar. Tiap ayatnya dibacanya inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna macet dia. Inna bapaknya lupa apa sambungan inna ini, diingatnya inna bingung. Untung ada anaknya tadi di belakang tuh yang baru belajar di TPA, anaknya yang sambung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Tuh salah baca gara-gara apa? Gara-gara tidak belajar mengaji. Makanya mumpung Anda masih kecil, masih ada waktu, jangan lupa belajar Al-Quran. Seperti teman kita tadi itu, cantik sekali suaranya. Kelas berapa tadi itu? Kelas 3 aja kayak gitu, apalagi kelas 6 ya? Nggak bisa saya bayangkan. Tadi waktu saya mendengar suaranya, kepingin saya bawa pulang. Kalau perlu saya culik, saya bawa pulang ke rumah. Cantik sekali suaranya. Ya, yang kelas 3 aja di SD 01 tuh kayak gitu suaranya. Apalagi yang kelas 6. Apalagi guru agamanya luar biasa. Mungkin kalau guru agamanya mengaji, hujan turun dari atas, langit pun ikut bersedih. Ya, luar biasa. Terakhir. Nah, sebelum kita melaksanakan kuis terakhir. Ketika itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan kembali
Begitu diperjalankan, Nabi Muhammad melihat ada orang yang sedang disiksa. Apa siksaannya? Dipukul, dibakar, dihancurkan, sampai dia tuh berteriak minta tolong, sampai Allah tuh murka sama dia. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya, wahai malaikat, siapakah gerangan manusia tersebut? Kata malaikat, itulah umatmu yang pernah meneteskan air mata orang tuanya. Nah, hati-hati kita nih, kita yang tidak sopan dengan orang tua kita, termasuk dengan guru-guru kita. Hati-hati, karena itu bisa menyebabkan diri kita celaka. Adik-adik mau sukses? Mau sukses? Mau mencapai cita-citanya? Siapa di sini yang kepingin menjadi dokter? Siapa yang ingin menjadi guru? Siapa yang kepingin menjadi polwan? Siapa yang kepingin menjadi polisi? Oh, siapa yang kepingin menjadi polisi tidur? Polisi tidur. Nah, tuh, bagaimana kunci suksesnya? Yang pertama, berbakti dengan orang tua dan berbakti kepada guru. Kalau kita berbakti dengan orang tua kita dan guru kita, pasti Allah akan mudahkan semua apapun yang kita inginkan. Dunia itu cuma di genggaman ketika kita berbakti dengan kedua orang tua kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita durhaka dengan orang tua kita, termasuk dengan guru kita, Allah akan murka dengan kita. Bahkan Allah akan membuat kita celaka. Siapa contohnya? Pertama, maling gunda. Kenal maling gunda? Makan daun. Kenal maling gunda? Pernah jalan dengan maling gunda? Maling gunda itu terkenal ceritanya. Cuma satu kesalahannya, dia durhaka dengan orang tuanya. Akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi batu. Gara-gara apa? Gara-gara dia durhaka dengan orang tuanya. Yang kedua, siapa itu Alqamah? Kenal Alqamah? Kenal Alqamah? Alqamah itu adalah salah satu anaknya Nabi. Begitu dia itu, Alqamah itu anak Nabi yang sebelumnya, dia tidak taat dengan orang tuanya, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Kemudian ada lagi satu sahabat Nabi yang waktu itu hendak meninggal dunia, nyawanya susah tercabut karena dia durhaka dengan orang tuanya. Nah, mungkin sudah setengah jam sebelumnya saya bercerita, kita lanjutkan dengan kuis. Nah, Yuk, perhatikan kuis. ada sedikit tebak-tebakan. Tebak-tebakannya cuma satu saja. Kenapa cuma satu? Karena panitia tidak menyiapkan hadiah. Nah, saya sempat terima menyampaikan. Biasanya saya kalau ngisi di SD atau di SMP, saya suruh gurunya siapkan dopres, minimal kompor gas, maksimal mikro. Kalau bisa, ya bagus sekolahan. Ya, hadiahnya cuma ada satu, ada di kantong saya ini. Tidak dipotong pajak, langsung ditransfer ke rekening orang tua Anda. Pertanyaannya, dengarkan pertanyaannya. Pak Ustadz. Ini hadiahnya menarik. Kalau disimpan nggak akan habis. Nah, mobil-mobilan. Pertanyaannya, siapa nama neneknya Muhammad? Oh, tidak tahu tadi. Pertanyaannya, siapakah nama daripada anak laki-lakinya Nabi Muhammad? Angkat tangan dulu. Nah, kalau tadi ikut penyanyi tadi, pas. Nah, coba. Hilmi. Maju. Hilmi maju. Hilmi. Sini. Tepuk tangan.
dia memberanikan diri maju, padahal dia tidak tahu apa isi dalam sini. Begitu saya kasih, ternyata surat tagihan. Siapa namanya? Yang penting pokoknya jawab aja dulu nanti. Bisa kah? Nggak bisa kah? Yang penting dijawab ya. Saya kenalkan dulu namanya ya, biar kita tahu semuanya. Namanya, pokoknya ini hadiahnya menarik sekali. Anda tuh pasti akan suka dan Anda pasti akan iri. Yang penting nanti hadiahnya. Jangan bagi-bagi ya. Kok pulang? Pertama, Kosim. Bukan, nama siapa? Muhammad Sajid Hulu. Tinggal di mana? Kampung Gajah. Bengkajang. Siapa nama orang tuanya? Jangan nanti diolok. Di luar lagi. Pertanyaannya, siapa tadi nama anaknya Nabi Muhammad yang laki-laki? Kosim, Abdullah, Ibrahim. Benar. 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 Ya, benar. Hadiahnya mau pilih di mana? Kantong atas, kiri atau kanan? Biasa aja. Ini yang menang, itu yang menang. Hadiahnya ada 3 tempat. Ada di atas, sebelah kanan dan sebelah kiri. Pilih yang penting Anda pastikan ini pilihan terakhir. Dia mulai di atas. Apa ini? Apa? Harus saya ini. Dapat HP dong. Hadiahnya umroh bagi yang mampu. Hadiahnya adalah ini mahal nih. Jangan lihat duitnya, lihat siapa yang ngasih. Ya kan? Nggak pernah kan di sini saya kasih uang? Wah, nggak pernah kan uang itu simpan baik-baik ya. Itu jimat itu. Kalau kamu pergi ke Samarinda, macet nggak ada bensin, pakai uang itu, misalnya cara. Ya, ya. Nanti suatu saat nanti kamu kuliah, lapar di jalan, nggak ada makanan, ingat jimat yang saya kasih. Bawa ke warung, pasti kamu kenyang. Oke, terus nih. Silakan duduk. Kita doakan mudah teman kita jadi orang yang sukses. Amin. Mudah-mudahan kita semua memberikan keberkahan yang dalam fokus. Luar biasa, mungkin kiranya sekian pertemuan kita kali ini. Sebenarnya saya ingin berlama-lama di sini, tapi apa daya matahari sudah memberikan guru kepada kita. Daripada kita duduk berdiam diri sini hitam, screen kita luntur, mari sama-sama kita menutup acara kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma
Minkum cakabal ya Karim. Yo, jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke. Bye.